Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Cak Tukin dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan membahas kericuhan yang dibuat oleh para mahasiswa, di mana mahasiswa saat ini sedang merasa paling benar. Mereka membuat onar dan kerusuhan di mana-mana dengan alasan anggaran pendidikan yang dipangkas akan mempengaruhi daripada urgensi pendidikan di Indonesia. Bagaimana Indonesia bisa menjadi negara emas kalau anggaran pendidikannya saja dipangkas? Itu kata mereka. Coba Cak Tukin dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan membahas hal tersebut. Jadi para mahasiswa yang saya hormati, yang saya cintai, pemangkasan anggaran pendidikan itu bukan serta-merta hanya kebijakan presiden saja. Tentu ada pertimbangan mengapa anggaran pendidikan perlu dipangkas. Dan mungkin saja ada berbagai macam masalah di dalamnya, sehingga kalau tidak dipangkas akan selalu disalahgunakan. Kalian jangan hanya berpikir bahwa pemangkasan anggaran itu akan mempengaruhi kalian. Yang dipangkas itu tentu adalah sesuatu yang bermasalah. Bukan kok yang khusus untuk pendidikan. Tetapi yang dipangkas adalah suatu anggaran yang menjadikan masalah-masalah di dalamnya. Jadi seperti ini. Dalam dunia pendidikan sekarang itu berbagai macam kampus, berbagai macam instansi pendidikan sedang membangun. Membangun dengan biaya yang tidak sedikit. Dan anggaran itu diperoleh dari negara. Bangunan-bangunan tersebut banyak yang melewati tangan-tangan orang jahat, tangan-tangan orang korupsi. Kalian sudah tahu sendiri berapa persentase ketika orang akan membangun suatu pendidikan. Siapa yang mendapat jatah, kalian sudah tahu, paham betul hal tersebut. Ya, ketika anggarannya itu tidak masuk akal dengan hasil yang seperti itu, pastinya seorang pemimpin karena dia tahu betul apa yang terjadi di lapangan, makanya anggaran pendidikan itu dipangkas. Kalian jangan serta-merta menganggap bahwa Pak Prabowo itu memangkas anggaran pendidikan hanya karena beliau tidak ingin Indonesia itu menjadi negara maju. Bukan seperti itu. Tapi beliau memangkas anggaran itu karena memang ada permasalahan-permasalahan di dalam dunia pendidikan. Sehingga anggaran itu perlu dipangkas agar tidak disalahgunakan oleh orang lain. Kalian harus paham itu. Jadi kalian jangan memandang satu sisi saja. Kalau kalian memandang satu sisi, pasti kalian akan marah besar. Dan saya tahu bahwa kalian itu pasti dikendalikan oleh orang lain. Tidak mungkin kalian membuat onar tanpa dibayar oleh orang lain. Jadi kalian harus pahamlah bagaimana sistem Indonesia ini bekerja. Siapa yang membuat keputusan? Apakah hanya presiden saja? Tidak kan? Tapi melalui wakil-wakil kalian juga. Nah, apakah mereka itu sepakat untuk mempertaruhkan Indonesia hanya karena uang receh? Tidak mungkin. Meskipun mereka itu ada yang mempunyai jiwa yang kurang baik, tetapi dalam hati mereka juga ada kebaikan. Tidak mungkin mereka bersepakat dalam kejahatan, itu tidak mungkin. Kalian harus pahami itu. Terus alasan yang sering kalian gaungkan adalah karena alasan anggaran pendidikan dipangkas dan anggaran-anggaran yang lain dipangkas. Itu karena untuk program makan siang gratis yang tidak ada artinya. Bagi kalian mungkin makan gratis itu tidak ada artinya. Tetapi bagi mereka yang tidak pernah merasakan makan siang, seperti di wilayah Indonesia bagian timur, yang notabene di sana tidak ada makanan bergizi, kurang banget tentang makanan bergizi. Kalian kan tidak pernah memikirkan itu, kalian hanya memikirkan diri sendiri. Jangan seperti itu, kalian mahasiswa harus tetap terus belajar. Jangan hanya karena satu keegoisan kalian malah merubah suasana Indonesia yang damai menjadi sebuah kerusuhan. Kalian juga harus melihat dan mempertimbangkan program-program Pak Prabowo yang lain, seperti kestabilan harga petani. Setiap keputusan pasti akan ada pertentangan. Kalau petani itu diberi harga gabahnya dengan harga Rp6.500, tentu harga beras akan naik. Tetapi kalau kebijakan itu tidak dilakukan, maka petani-petani akan mutung. Mereka tidak akan mau menanam padi lagi. Selama ini orang-orang hanya mau mengkonsumsi, tidak pernah melihat jerit payah daripada para petani. Mereka berjuang mati-matian untuk memberi pangan orang-orang Indonesia. Namun terkadang ketika panen raya harga gabah turun drastis. Karena apa kok bisa turun? Karena dimanapun banyak gabah, banyak beras. Kalau harga itu tidak distabilkan, maka mereka mungkin akan berpindah
dari petani, menjual tanahnya, dibuat pabrik dan lain-lain. Lalu bagaimana cara kita bisa memenuhi kebutuhan program ketahanan pangan? Tentu akan sulit kalau tidak ada petani. Sehingga Pak Prabowo meskipun dibenci oleh orang banyak yang mengatakan makanan pokok semakin naik di zaman Pak Prabowo, Pak Jokowi, tidak mungkin itu diserap mentah-mentah oleh Pak Prabowo. Memang akan dirasakan seperti itu oleh orang lain. Tapi di sisi petani, mereka lebih dimakmurkan. Mereka lebih dihargai oleh Pak Prabowo. Karena apa? Dulu mereka tidak bisa mengandalkan pekerjaan petani untuk kebutuhan hidup, tapi sekarang karena kebijakan itu petani-petani lebih makmur dan lebih tertata hidupnya. Kalau umpama harga gabah itu turun terus, tidak dikendalikan oleh negara, maka yang terjadi akan terjadi ketimpangan. Kalian bayangkan saja petani itu kalau punya satu petak, dan itu kalau panen mungkin hanya mendapatkan 20-30 sak. Kalau per kilo gabahnya itu tidak ditekankan harganya oleh pemerintah, tidak ditetapkan oleh pemerintah, harganya mungkin sampai 2.500. Ya kali saja hanya berapa? Dalam kurun waktu 3 bulan mereka mendapatkan uang 5 juta. 5 juta kalau dibagi 3 belum kepotong kebutuhan untuk pertaniannya. Berapa yang mereka dapatkan? Kalian jangan berpikir hanya sepihak. Kalian jangan hanya berpikir kalian yang harus diberi keleluasaan, kalian yang harus diberi anggaran tambahan. Tetapi kalian juga harus berpikir yang diberikan bantuan oleh pemerintah Indonesia itu adalah orang-orang yang betul membutuhkan. Ketika kalian bisa kuliah, berarti kalian itu dianggap mampu. Berarti kalian mempunyai kemampuan untuk belajar lebih tinggi. Dan karena itu, untuk apa pemerintah memberikan bantuan kepada kuliahan? Yang seharusnya mereka bisa berdiri sendiri, bisa berpikir kritis sendiri, bisa menghasilkan uang sendiri meski tanpa bantuan pemerintah. Nah itulah tujuan Indonesia itu seperti itu. Jadi kita jangan hanya menyalahkan pemerintah, tapi kita koreksi diri. Kalau kita menjadi anak kuliah berarti kita harus inovatif, kreatif. Bagaimana cara menghasilkan uang? Bagaimana kuliah tanpa membebankan kebutuhan kepada orang tua? Jangan hanya keluar-keluar, hanya membuat kerusuhan. Untuk apa kalian dikuliahkan kalau tidak pintar, kalau tidak kritis, kalau tidak inovatif? Tolong dipikirkan itu. Agar apa? Agar Indonesia ini damai. Kalian boleh demo kalau memang kebijakan itu kurang sesuai. Tetapi dengan sesuatu yang baik. Jangan sampai menimbulkan kerusuhan. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.